wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah sayyidina Muhammad. Afdhalus salatu wa atammat taslim wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi salatan nakunu biha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqazatan wa manama hillan wa tirhala dunya wa akhirah wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di majlis di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah. Kitab ini ditulis oleh guru mulia Maulana Syekh Abdus Salam Muhammad Ali Shita Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuliskan kitab yang menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di dalam kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah ini dijelaskan tentang keagungan kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap fase daripada kehidupan beliau yang mulia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini sangat penting sekali karena kita akan mengetahui tentang kemuliaan, keagungan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita akan masuk kepada al-faslul awwal, maqamul kamal wat tamam. Kedudukan yang sempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang sempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqamul kamal wat tamam. Di sini guru mulia Maulana Syekh Abdus Salam Muhammad Ali Shita Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuliskan dan menjelaskan tentang kesempurnaan, kedudukan, kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara global, bukan secara terperinci. Di dalam al-faslul awal ini, di dalam bab yang pertama ini tentang kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu bertambah ilmu, bertambah keimanan, bertambah kecintaan di dalam hatinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi? Bertambah pula rahasia-rahasia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam diri orang tersebut. Ketika orang itu bertambah ilmu, keimanan dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah sesuatu di dalam dirinya, yaitu rahasia-rahasia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu, iman wal mahabbah. Ilmu, kemudian keimanan, dan kemudian kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu.
Tetapi seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan kecintaan. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ilmu. Apa sesuatu yang sangat penting yang bisa menyampaikan seseorang sampai kepada Allah dan Rasulnya? Itu adalah kecintaan. Dan di dalam kitab ini dijelaskan tentang keagungan, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan mengetahui tentang keagungan, keistimewaan, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bertambah dalam diri kita keimanan, akan bertambah dalam diri kita ilmu, akan bertambah dalam diri kita kecintaan dan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menyampaikan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan. Apa dalilnya? Kenapa dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kecintaan akan sampai kepada Allah? Tidak bukan hanya sekedar ilmu saja. Kita perhatikan banyak orang yang sholat tapi maling. Banyak orang yang sholat tapi korupsi. Banyak orang yang haji tapi namimah, ghibah. Banyak orang yang berpuasa tetapi mengambil hak orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka memiliki ilmu, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan itu semua? Yang menjadikan itu semua adalah apa? Adalah tidak adanya kecintaan di dalam hati kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maka yang bisa menyampaikan seseorang itu kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada Allah. Dan seseorang tidak akan bisa cinta kepada Allah kecuali dia mengawali dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia tidak ada pengagungan dalam hatinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengetahui keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mencintai Rasulullah. Saya cinta kepada Allah, tapi dia tidak kenal kepada Rasulullah, maka cintanya bohong, cintanya dusta. Karena cinta yang paling pertama itu harus melalui tahapan. Yang pertama adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ada sekitar hampir 1000 halaman. Kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah ini, di dalam kitab ini menjelaskan tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap fase kehidupan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maqamul kamal wat tamam, kedudukan yang sempurna bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal hadits an ufuqi azamatil Muhammadiyah jala'uhu hajjul Qur'anul Karim wa bayanuhu fi ruhi sunnatin nabawiyyatil qawim wa qad khasha'al kullu sujjadan duna hadzal maqamil ali alladhi ala anil arwahi qadran wa jawazal qulubu kashfan wal hissa dhawqan wal uqul fiqhan wa fahman فكان البيان على قدر المتكلم الممد من حضرته المحمدية والمخاطب به الداني بقلبه من مشكاته المثالية. إن الحديث عن أفق عظمة المحمدية, sungguh pembicaraan tentang keagungan, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berlandaskan pemikiran, tapi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang ada di tangan kita dengan yang ada
di para sahabat dan yang ada di keluarga Nabi itu sama, tidak ada bedanya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah Quran yang berada di tanganmu berbeda dengan Quran yang berada di tangan kaum muslimin? Maka Sayyidina Ali mengatakan, Al-Quran yang berada di tangan kami dengan Al-Quran yang ada di kaum muslimin itu sama. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah fahmun, pemahaman tentang Al-Quran. Pemahaman tentang Al-Quran. Ada orang-orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Ada orang-orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman semau dirinya sendiri. Sehingga akhirnya apa? Mereka mudah untuk membidah-bidahkan, untuk memusyrik-musyrikan, untuk mengkafir-kafirkan. Karena apa? Pemahaman yang salah tentang Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran yang ada di tangan keluarga Nabi dengan yang ada di kaum muslimin itu sama Al-Qurannya. Tetapi yang membedakan adalah apa? Adalah pemahaman. Yang membedakan itu pemahaman. Kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang aku tinggalkan untuk kalian. Apabila kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini hadis ini ada di Sahih Muslim, dan hadis ini riwayatnya adalah riwayat hadis hasan. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua perkara yang aku tinggalkan untuk kalian, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Tetapi di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab hadis Bukhari, ada hadis yang hadis tersebut riwayatnya mutawatir, artinya lebih tinggi daripada hadis hasan itu sendiri. Apa isi hadis tersebut? Rasulullah SAW bersabda, dua perkara aku tinggalkan bagi kalian, apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itrah ali baitin Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kitab Ufukul Azumah Al-Muhammadiyah ini adalah kitab yang berlandaskan hadiul Quran wa sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khasha'al kullu sujjadan duna hadzal maqamul ali alladhi ala al-arwahi qadran. Ketika seseorang mengetahui tentang keagungan, keistimewaan, kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akal manusia itu akan tunduk, sujadan, akal manusia itu akan sujud. Kenapa akal manusia ini akan tunduk? Karena akal manusia ketika mengetahui tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka akal manusia akan memahami bahwa inilah satu-satunya makhluk Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dan diagungkan. Inilah satu-satunya makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan, diagungkan, yang keutamaan, keagungan, keistimewaannya tersebut tidak Allah berikan kepada makhluk manapun. Hanya Allah berikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi ala anil arwah qadran wa jawazal qulubu kashfan wal hissa dhauqan wal uqulu fiqhan wa fahman
fakana al-bayanu ala qadri al-mutakallim al-mumid min hadratil Muhammadiyah wa hadzal maqamul ali alladhi ala al-arwahi qadru. Seberapa banyak orang menulis tentang keagungan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberapa banyak orang berbicara tentang keagungan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum sampai kepada derajat keagungan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'rifu qadri ghairu rabbi. Tidak ada yang mengetahui kadarku, tidak ada yang mengetahui rahasiaku, tidak ada yang mengetahui zatku illa rabbi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengetahui tentang rahasia zat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa banyak pun orang menulis, itu belum sampai kepada derajat hakikat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam alladzi ala 'anil arwahi qadran. Walaupun ruh seseorang itu sudah sampai kepada derajat yang sangat tinggi sekalipun, tidak akan sampai untuk mengetahui keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jawazal qulubu kashfan. Walaupun hatinya itu sudah sangat bersih, tidak akan sampai untuk mengetahui tentang hakikat keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hissu dzauqan wal uqulu fiqhan wa fahman. Walaupun akalnya terbuka dengan pemahaman, walaupun akalnya terbuka, walaupun akalnya itu pintar, dia tidak akan sampai kepada derajat hakikat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu siapa orang-orang yang bisa berbicara tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di zaman kita ini ilmu yang sangat-sangat langka. Tafsir banyak, hadis banyak, fikih banyak. Yang menjelaskan pakar fikih, pakar tafsir, pakar hadis banyak. Tetapi yang menjelaskan tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena fakanal bayanu ala qadril mutakallim al-mumid min hadratil Muhammadiyah wal mukhatib bihi ad-dani biqalbihi min mishkatil mithaliyah. Siapa orang yang mampu menggali daripada Al-Quran dan Sunnah tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa berbicara tentang keagungan keistimewaan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah siapa? Orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang dapat berbicara tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ad-dani biqalbihi, orang yang dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hatinya. Ada kedekatan, ada kecintaan dalam hatinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding orang-orang ahli ibadah sekalipun. Kenapa? Karena seseorang yang dia ibadah, ahli ibadah, tapi dia tidak memiliki rasa cinta dalam hatinya, maka ibadahnya tersebut akan menjadi berat baginya. Ibadahnya akan menjadi berat baginya. Kenapa? Karena ibadah tersebut didasari oleh rasa takut akan neraka, oleh azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang ibadahnya itu didasari karena rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ibadah tersebut akan menjadi ringan. Karena apa? Karena didasari oleh cinta kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma qadrus syarif faqad khufiya anil ibarah wa ta'ala al-isyarah wa huwa saghul maula liyakuna lahu abdan mufradan lidzatihi al-hadiyyah wa ikhtassa man ahabbahu wa qarraba bi syuhudi anwaris saatiyati allati satarat maknun sirrah hama haula sirajil muhammadiyil arwah fahamat wa tafat haula kursi majdihi al-qulub fatabat tanazzalallahu bihi minnatan uzma li ibadihi liyakuna ayatan kubra tanjaliya fi ufuqi kamalatihi fa ilaihi tantahi samawatul fadlil amim li sidrati maqamil azim faqad azzama khaliqu fi khuluqi
Amma qadruhu syarif, sedangkan tentang kadar zat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang tadi kita jelaskan, berapa banyak perkataan, tulisan orang-orang yang menjelaskan tentang keagungan keistimewaan Rasul itu belum sampai kepada zat hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa saghal maula. Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakuna lahu abdan mufradan, untuk diciptakan oleh Allah itu sebagai hamba, satu-satunya hamba, lidzatil aliyah, lidzatil ahadiyah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu untuk apa diciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah lidzatihil ahadiyah, untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan satu-satunya hamba yang tidak ada serupa baginya, yang tidak ada tandingannya, satu-satunya makhluk yang tidak ada tandingannya, itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ikhtassa man ahabbahu wa qarrabu bi syuhudi anwari sa'atiyati allati satarat maknun sirrah wa hama haula sirajil muhammadiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan memilih orang-orang yang bisa dekat dengan cahaya tersebut, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyaksikan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih orang-orang tertentu yang Allah jadikan mereka ini orang yang bisa dekat dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamat wa tawfat haula qudsi majdihil qulub fatabat tanazzalallahu bihi minnatun uzma li ibadi liyakuna ayatan kubratan jaliyah fi ufuqi kamalatihi. Maka diciptakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hambanya, di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yadullu 'ala Allah wa qad zaharat dallatu 'ala Allah bi zuhuri 'uluwi qadrihi fa bi zuhuri kamalati wa khasaisi yatabayyan annahu lahu makanatun makhsusatun indallah li'annahu habibuhu wa yadullu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kebesaran Allah. Dan Allah perlihatkan di dalam diri zat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keagungan-keagungan, keluhuran-keluhuran, keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan, kesempurnaan-kesempurnaan, yang dengan itu semua orang-orang dapat mengetahui tentang kedudukan yang khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang akan mengetahui bahwa inilah kekasih Allah, pantas disebut sebagai kekasih Allah. Karena apa? Karena memang Allah mengkhususkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan, keagungan, keistimewaan tersebut tidak Allah berikan kecuali kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantahi samawatul fadlil amim li sidrati maqamil azim faqad azzamahu khaliqu fi khuluqihi. Maka apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat agung dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kami berikan ilmu kepada kalian, wahai umat manusia seluruhnya, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Yang sedikit ini
Dibagi kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit sekali. Yang sedikit ini dibagi untuk seluruh umat manusia. Sedangkan apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami mengajari kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang belum engkau ketahui. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan sungguh apa yang kami berikan kepadamu sangatlah agung. Sedangkan yang diberikan kepada seluruh umat manusia illa qalila, hanya sedikit sekali ilmu. Itu pun dibagi untuk miliaran manusia. Tapi yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Maka tidak ada kemuliaan dan keistimewaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, Allah berikan kepada orang-orang soleh, Allah berikan kepada para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah, kecuali itu hanya sedikit sekali dibanding apa yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan itu semua adalah cipratan dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad azzamahu khaliquhu fi khuluqihi. Maka tadi kita jelaskan bahwa bab yang pertama ini adalah tentang kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khuluqihi, di dalam akhlaknya. Mana manusia yang oleh Allah diagungkan akhlaknya, diabadikan dalam Al-Qur'an, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad lebih tinggi daripada akhlak mulia itu sendiri. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa azzamahu fi ilmihi, dan Allah agungkan, muliakan ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan apa yang kami berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad itu sangatlah agung sekali. Wa aqsama fi muhkami kitabihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan hidupnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka, demi umurmu, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Adakah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur seseorang kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh manusia berada dalam kondisi terombang-ambing. Artinya kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bukan hanya bersumpah dengan kehidupannya baginda Rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat tinggalnya Rasul. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan negeri Makkah ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah? Apa karena di Makkah ada Ka'bah, atau di Makkah ada Zamzam, atau karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Makkah ini karena apa? Wa anta hillum bihadzal balad, karena engkau wahai Nabi Muhammad hidup dan tinggal di kota Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengagungkan waktu
waktu di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Wa hina yunadi subhanahu binada'ir rabbani, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, fannida'u minhu azza wa jalla li haqa'iqihi wa ma'anihi allati intawat fihi an-nubuwwah war risalah fa huwa al-mahbubul azam indallahi fi maqamati wa ahwali zahiran wa batinan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bainama di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil para nabi dan rasul yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan namanya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Tetapi ketika memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil dengan kalimat ya Muhammad atau ya Ahmad. Tetapi selalu memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mengagetkan sekali apabila di zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan Muhammad wala diawali dengan kalimat Nabi Muhammad ataupun Sayyiduna Muhammad atau wa Maulana Muhammad. Dia mengatakan Muhammad siapa? Muhammad teman ente. Kenapa? Tidak ada adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan adab. Yang mengajarkan adab kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memanggil dengan kalimat ya Ahmad atau ya Muhammad, tetapi selalu memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabi wa ya ayyuhar rasul. Hadhihi suratul akmaliyah al-mahfuzah bi sabuhatil wasli min rabbil bariyah sallallahu alaihi salatu muhibbil mahbubin wa dana minha al-qaribu lil qarib wa huwa mashhadun la tuhayyizu fihi al-afaq wa la tuhitu bil ajwa fas-salatu alaihi dawaman wa abadan min al-bidayati allati ibtadalaha ila nihayati ila allati la muntaha laha wa salatu ala haqiqatin nabawiyyatil awwaliyah min sirrihi qawlihi subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah satu gambaran kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang solawat tersebut adalah gambaran tentang kecintaan dan kemuliaan, tentang kecintaan Allah kepada kekasihnya yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Kapan Allah mulai bersolawat kepada Nabi? Kapan Allah mulai bersolawat kepada Nabi? Kapan Allah mulai bersolawat kepada Nabi? Ada yang bisa jawab? Kapan Allah mulai bersolawat kepada Nabi? Ketika diciptakan nur Sayyidina Muhammad. Kapan Allah mulai bersolawat kepada Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, bukan kepada Rasul. Sekarang pertanyaannya adalah kapan Nabi Muhammad menjadi Nabi? Kapan Nabi Muhammad menjadi Nabi? Di umur 40 tahun. Kapan Nabi Muhammad menjadi Nabi?
Kapan Nabi Muhammad menjadi nabi? Umur 25. Kapan Nabi Muhammad menjadi nabi? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata kunta nabiyyan?" Kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa Adam bainar ruhi wal jasad." Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad, maka aku sudah menjadi nabi. Maka kenabian itu diawali oleh Nabi Muhammad dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kapan Nabi Muhammad menjadi nabi? Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawatnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemuliaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Adam bainar ruhi wal jasad. Ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna." Yusholluna fi'il apa? Yusholluna fi'il apa? Yusholluna fi'il fi'il amar. Yusholluna fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari itu apa? Akan terus berlanjut. Artinya apa? Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul, yusholluna 'alan nabi. Kapan mulai bersolawat? Yusholluna 'alan nabi. Ketika Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam masih berbentuk ruh dan jasad, Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, maka Allah bersolawat kepada baginda Rasul. Sampai kapan? Yushollun. Fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau dengan fi'il mudhari berarti terus ila ma la nihayatalah. Sampai kapan? Sampai tiada batasnya. Sampai yaumil qiyamah, sampai tiada batasnya. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengagungan dan pengistimewaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu gambaran tentang keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan ilmunya, Allah agungkan akhlaknya, Allah agungkan tempat tinggalnya, Allah agungkan waktu di mana diutusnya, Allah Subhanahu wa taala agungkan kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu daripada jasadnya baginda Rasul dalam Al-Qur'anul Karim. Ada disebutkan, alam nashrah laka sadrak. Tidaklah kami lapangkan dadamu. Dada siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu disebutkan oleh Allah. Tidak ada makhluk yang seperti ini kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi mashhadi qudsiyin tatalla al-arwah al-aliyah yuwajihu Allah bil anbiya'u azalan haitsul ahda wal mitsaq alladhi akhadha Allah alaihim limajma'il haqa'iq wa syamsil lataif fayassir an-nur fi an-nur wa yakun li Ibrahim bi fadlil muwajahati khullatul khalil wa li Musa mukallamatul kalim wa li Isa kalimatur ruh allati tajzibul arwah ila hadratil fattah haitsu saqilahum fi raudatil wisal wal aslul ladzi tafarra'at minhu jami'ul usul wa min huna kana ishtiyaqu kullu nabiyyin li ma'iyatihi li bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mashhadi qudsi, bahkan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di dalam arwah, di dalam alam arwah, di hari yauma alastu. Kita itu sebelum ditiupkan ruh ke dalam perut ibu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka ditiupkan ruh tersebut ke dalam rahim ibu.
Ini di alam arwah. Itu untuk orang awam. Bagaimana untuk para nabi dan rasul? Para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Di dalam Al-Qur'an. Kalau orang-orang awam itu diambil janji, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna, ya Allah kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ditiupkan roh. Para nabi dan rasul bagaimana? Para nabi dan rasul diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ini Al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada para nabi dan rasul. Apa janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul? Lamma ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib beriman kepadanya, wajib menolongnya, wajib membantunya. Itu janji yang diambil oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Artinya kalau sudah diambil janji kepada para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Hah? Sudah ada atau belum? Nabi Muhammad sudah ada. Ente mau ambil janji sekarang, mau berangkat. Ente mau saya utus ke muka bumi. Ente saya mau utus ke Jakarta. Tapi sebelum saya utus ke Jakarta, saya hadirkan dulu fulan. Kemudian saya katakan, apabila di zamanmu nanti ketika ente di Jakarta hadir fulan, maka ente wajib beriman kepada, engkau wajib menolongnya, engkau wajib. Ini sudah ada belum? Sudah ada. Paham? Sudah ada. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan rasul mengatakan apa? Qalu aqrarna. Ini dalam Al-Qur'an. Kata para nabi dan rasul, iya ya Allah kami berikrar, kami akan beriman, kami akan menolong, kami akan membantu Nabi Muhammad SAW, dan kami akan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya Nabi penutup para nabi, yaitu baginda Rasul SAW. Maka visi misi para nabi dan rasul diantaranya yang terbesar adalah apa? Mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para nabi. Maka dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, kita akan mendapati semuanya dalam kitab-kitab tersebut penjelasan yang detail tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah? Nabi Ibrahim pangkatnya apa? Nabi Musa pangkatnya? Nabi Isa pangkatnya? Kapan mereka mendapatkan pangkat tersebut? Kapan mereka mendapatkan pangkat tersebut? Kapan mereka mendapatkan pangkat Ruhullah, Kalimullah, Khalilullah? Kapan? Ketika Allah mengambil janji kepada para nabi dan rasul, apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad, maka engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib menolongnya, wajib membantunya. Kemudian mereka berkata, para nabi dan rasul tersebut mereka berkata, qalu aqrarna, iya ya Allah kami berikrar, kami akan membantu, menolong dan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya Nabi penutup para nabi. Maka ketika itu Nabi Musa mendapatkan kemuliaan sebagai kalimullah, Nabi Isa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ruhullah, Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan dan keagungan menjadi Khalilullah. Moal kenging di pesantren majang ilmu ieu majang. Moal aya di pesantren mana wae oge. Ngajelaskeun tentang keagungan keistimewaan Rasulullah. Jadi tong tunduh tong nungdutan. Moal menang di pesantren mah. Enggak akan dapat ini ilmu. Ente mau cari kemana enggak akan dapat ini. Tentang keagungan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadal ilmu ini adalah ilmu yang dirahasiakan oleh Allah dan diberikan khusus kepada hanya orang-orang tertentu
yang diinginkan oleh Allah, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan hati mereka kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Syita Husaini radhiyallahu taala. Falaqad kana su'alu Jibril amin wa huwa yastaftihu lahu fi mi'rajihi kullu sama'in aw qad su'ila ilayhi fa yaqulu Jibril na'am fa yuraddidu kullu nabiyyin fi sama'ihi marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Rawahu Muslim. Diriwayatkan Imam Muslim. Malaikat Jibril itu adalah sayyidil malaikah, pemimpin para malaikat. Semua malaikat tunduk di hadapan malaikat Jibril. Langit itu memiliki pintu-pintu, dan setiap langit ada penjaga pintunya. Malaikat Jibril kalau menyampaikan wahyu naik turun itu tidak pernah mengetuk-ngetuk pintu karena sayyidil malaikah. Tapi di malam Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril ketika membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di langit pertama, mengetuk-ngetuk pintu langit pertama. Kemudian ditanya oleh penjaga pintu langit pertama, siapa di sana? Kata malaikat Jibril, ana Jibril. Wa ma'ak, siapa yang bersama denganmu? Kata malaikat Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qad ursila ilai, apakah sudah diutus? Maka kemudian malaikat Jibril berkata, na'am, iya. Fa yuraddidu kullu nabiyyin fi samai marhaban fa ni'mal maji'u ja. Lalu kemudian apa? Apakah sudah diutus? Iya, sudah diutus. Maka dibukakan pintu langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, melangkah kaki yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri seluruh malaikat dan penjaga, seluruh malaikat dan arwah para nabi dan rasul yang ada di langit pertama, seraya mereka mengatakan marhaban marhaban fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang, senikmat-nikmat yang datang telah datang. Kenapa ada dialog antara malaikat Jibril dengan penjaga langit pertama? Padahal malaikat Jibril apabila bolak-balik mengantarkan wahyu tidak mengetuk pintu langit. Tapi ketika membawa baginda Rasul, diketuk-ketuk pintu langit pertama. Kenapa? Untuk mengabarkan kepada penduduk langit pertama bahwa tamu agung sudah siap untuk memasuki langit pertama. Moal kenging dan di pesantren mah moal kenging ilmu siga kieu mah. Lalu mereka mengatakan apa? Marhaban marhaban fa ni'mal maji'u ja. Artinya apa? Antum datang ke satu rumah, antum tidak diharapkan di rumah tersebut, dibukakan panto moal dibukakan panto, diusir. Minimal tidak dibukakan pintu, tidak disambut. Tapi seseorang yang datangnya itu adalah diharapkan dan diinginkan, maka disambut dengan segala kemeriahan. Maka berdiri seluruh arwah para nabi dan rasul dan para malaikat yang ada di langit pertama, seraya mereka berkata marhaban marhaban wa ni'mal maji'u ja. Selamat datang, senikmat-nikmat yang datang telah datang. Wa hakadha hatta rufi'at lahu sidratul muntaha. Dan begitulah terus langit kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke sidratul muntaha. Tawaqqafa Jibril li anna al-matlub lidukhuli ala hadratil aliyah fi qaba qausaini adna wa fardun wahidun laisa bainahu wa bainallahi fil qurbi hijabun min malaki muqarrab aw nabiyyin mursal wa huwa fi khulwati uzma yurattilu alaihi rabbuhu fi ghaib fiha ghaiban fi ghaibin wasirran fi sirrin fauha ila abdi ma'uha. Dan seperti itulah terus sampai ke Sidratul Muntaha, dan kemudian berhentilah malaikat Jibril di langit ketujuh. Malaikat Jibril diciptakan dari apa? Diciptakan dari cahaya. Baginda Nabi Muhammad diciptakan dari Nabi Muhammad diciptakan dari, baginda Rasul diciptakan dari
Baginda Rasul diciptakan dari tanah karena baginda Rasul itu adalah manusia. Diciptakan dari tanah mamzujatun bin nur, yang cahaya tersebut tercampur dengan cahaya. Tanah tersebut tercampur dengan cahaya. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cahayanya baginda Rasul mengalahkan cahaya malaikat Jibril. Ketika sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril mengatakan apa? Cukup sampai di sini Rasulullah. Kalau aku melangkahkan kakiku maka aku akan terbakar. Siapa yang melangkahkan kaki ke Sidratul Muntaha? Hanya yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya fardun wahidun. Seseorang yang hanya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khulwati uzma. Khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'auha ila abdihi ma auha. Diwahyukan langsung kepada Allah, yang wahyu tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Diwahyukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwahyukan langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaksifu lahu subhanahu al-hijab an ayatil kubra fi majali samaihi al-aliyah wa anwari tajalliyatil wahbiyah wa yaqra wa yasma wa yara bila kaifin wala hijab wala haddan innahu al-maqamul ladzi in akasa fihi basaruhu bi basarihi fara'a man laysa kamitsli syai'un innahu tajrid alladzi jawaza fihi al-awalim al-kauniyah. Maka begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Sidratul Muntaha, yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandingi baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buraq diciptakan dari apa? Buraq diciptakan dari buraq diciptakan dari cahaya. Maka kecepatan buraq itu kecepatan cahaya. Sekarang pertanyaannya, ente lihat cahaya. Ente lihat cahaya lampu. Bisakah seseorang naik cahaya? Bisa tidak seseorang naik cahaya? Tidak bisa. Baginda Rasul naik cahaya. Baginda Rasul naik buraq, dan buraq tercipta dari cahaya. Maka kecepatan buraq itu kecepatan cahaya. Kecepatan buraq itu kecepatan cahaya, dan buraq itu diciptakan dari cahaya yang ada di surganya Allah. Kecepatannya kecepatan cahaya. Dan baginda Rasul menaiki cahaya. Mana manusia yang bisa menaiki cahaya? Kalau orang diperjalankan dengan kecepatan sedemikian rupa, hancur badannya pasti, lebur. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan menggunakan buraq dengan kecepatan cahaya. Dan kemudian Maulana Syekh Abdul Salam dalam kitab Ufuqul Azam al-Muhammadiyah ini, dalam bab awal tentang kemuliaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, Maulana Syekh Abdul Salam menuliskan tentang muqaranah, perbandingan yang diberikan kepada baginda Rasul dengan yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Apa perbandingan tersebut yang diberikan kepada para nabi dan rasul dan diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an untuk baginda Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na an alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak." Alam nashrah laka sadrak. Baginda Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan doa apa? Rabbi shrah li sadri. Apa? Permintaan. Meminta kepada Allah. Apa permintaan Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Meminta. Sedangkan baginda Rasulullah SAW tanpa meminta Allah berikan. Alam nashrah laka sadrak. Kami lapangkan dada. Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan doa apa?
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Mudahkan urusanku. Meminta kepada Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah, meminta kepada Allah. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Kami mudahkan urusan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan Engkau azab dan permalukan kami di yaumil qiyamah." Permintaan. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari di mana di hari tersebut kami tidak permalukan nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa meminta Allah berikan. Ini satu gambaran tentang keagungan, keistimewaan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ini tentang maqamul kamal wat tamam, yaitu tentang keagungan, keistimewaan, kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global. Nanti kita akan jelaskan lagi tentang as-sirrus sari, yaitu rahasia yang berjalan dalam diri manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam hati kita bertambah ilmu, keimanan dan kecintaan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab awal daripada kitab Ufukul Azamah Al-Muhammadiyah. Masih sekitar 1000 halaman lebih lagi tentang keagungan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat jarang sekali, yang sulit kita dapati di zaman sekarang ini. Maka bersyukur kita dapat mempelajari ilmu yang sedemikian rupa. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.